Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi, tapi kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Al-Qur'an. Khususnya hari ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran fi'il. Di fi'il itu adalah salah satu bentuk kata yang ada di dalam Al-Qur'an, yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata kerja. Meskipun nanti dalam bahasa Al-Quran fi'il itu belum tentu kata kerja. Nah, kata kerja itu ada yang berobjek, ya, membutuhkan objek, dan ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dalam kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu ternyata nanti ada, kalau dalam bahasa Indonesia itu masuknya ke kata sifat. Tapi nanti dalam bahasa Al-Quran ini masuk ke kata kerja, ke kelompok fi'il. Jadi pelajaran fi'il yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah membahas tentang pola fi'il dalam Quran. Pola fi'il dalam Al-Quran. Kalau kita mempelajari tentang pola fi'il dalam Quran, itu fi'il di dalam Al-Quran atau kata kerja di dalam Al-Quran ada yang terdiri dari 3 huruf, ya, ada pola fi'il 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, dan yang terakhir ada 6 huruf. Nah, nanti pola fi'il 3 huruf itu di dalam Quran hanya ada 3. Pertama adalah fa'ala. Jadi kalau ada huruf-huruf Al-Quran 3 huruf, kesemuanya bertanda fathah, berharokat fathah, maka ini adalah bentuk kata kerja telah yang pertama. Apa contohnya? Misalnya fataha. Ini fi'il madhi. Dhoroba, fi'il madhi. Nasoro. Nah, ini bentuk-bentuk fi'il madhi. Apa? Huruf pertama itu disebut dengan fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Fa fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya fathah, lam fi'ilnya juga fathah. Itu kalau bahasa Indonesianya huruf pertama fathah, huruf kedua fathah, huruf ketiga fathah. Ini semuanya tiga hurufnya fathah. Berarti ini semuanya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja telah, menunjukkan telah. Kalau mungkin dalam bahasa Inggris itu past tense gitu ya. Yang kedua, polanya adalah fa'ila. Fa'ila. Contohnya apa? Alima, misalkan gitu. Alima. Contoh lagi misalnya amila. Contoh lain lagi misalnya hasiba. Ini yang pertama fathah, yang kedua kasrah, yang ketiga fathah. Alima, amila, hasiba. Ini namanya pola pola 2. Fi'il madhi 3 huruf, pola 2. Dan hanya ada 3, yaitu pola 3 adalah fa'ula. Contohnya apa? Hasuna. Nah, misalnya hasuna, hakuma, kaburo, bukan nyuruh kabur ya.
Kaburo, ini bahasa Al-Quran, kaburo. Hasuna, ada kaburo. Ini kan fathah, dhammah, fathah. Contoh yang lainnya amuna. Amuna. Nah, ini pola ketiga. Dan hanya 3 pola ini. Kata kerja telah 3 huruf dalam Quran. Mudah dihafal. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fataha, alima, hasuna. Dhoroba, amila, kaburo. Nasoro, hasiba, amuna. Jadi untuk mempelajari pola fi'il 3 huruf disebut dengan sulasi. Itu sangat mudah karena kita hanya menghafalkan 3 kata. Ya, ada berapa pola fi'il madhi sulasi dalam Quran? 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Kemudian saya akan masuk ke mengenal pola kata kerja 4 huruf. Kata kerja 4 huruf di dalam Al-Quran mempunyai pola 6 pola. Ya, 6 pola. Ini saya pisah-pisahkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 pola. Dan nanti juga menghafalkannya sangat mudah. Pola yang pertama itu adalah af'ala. Alif, fa, ain, lam. Ingat, di sini ada alif setelah sebelum fa, ain, lam. Ini makanya dianggap ini tambahan ya. Af'ala. Ditambahi alif dari huruf-huruf yang 3 tadi. Bisa dari fa'ala, bisa dari fa'ila, bisa dari fa'ula. Ya, nanti dari fa'ala maupun dari fa'ula maupun dari fa'ila itu nanti kalau dibuat menjadi 4 huruf, polanya menjadi af'ala. Contohnya apa? As-lama. Kan? As-lama. Ada lagi misalnya sana, ya kan? Apalagi aslama, ahsana. Salah satu di antaranya adalah amana, ya. Amana itu nanti polanya di sini. Amana, begitu asalnya. Af'ala, itu polanya af'ala. Huruf yang pertama fathah, huruf yang kedua mati atau sukun, huruf ketiga fathah, dan yang keempat fathah. Af'ala. Kemudian pola yang kedua adalah fa'ala. Fa'ala. Jadi itu juga 4 huruf, tapi alifnya tidak di depan. Alifnya ada di nomor 2. Fa'ala. Contohnya apa? Qatala. Ya. Qatala, jahada, kan? Apa lagi? Qabala. Ini misalnya qabala. Ya, semuanya terdiri dari 4 huruf. Yang satu adalah huruf alif. Qabala. Ini namanya pola 4 huruf yang kedua. Kemudian pola 4 huruf yang ketiga, fa'ala. Fa'ala. Jadi ada tambahan huruf fa terhadap huruf-huruf asalnya. Fa'ala. Ya, contohnya apa? Di Quran nanti akan kita jumpai kata zalzala. Sama enggak? Fa'ala, zalzala. Huruf pertama dan huruf ketiga sama. Ain dan lamnya ini beda. Zalzala. Misalnya waswasa. Waswasa. Ada lagi rofa, ya kan gitu ya. Ini contoh untuk kata kerja 4 huruf yang polanya fa'ala, rofa, farfaro dan sebagainya. Ini biasanya adalah untuk membuat kata kerja 3 huruf yang double hurufnya. Huruf ketiga dan keempatnya sama. Huruf kedua dan ketiganya sama, maka kalau dibikin menjadi kata kerja 4 huruf nanti polanya
fa'fala. Dalam istilah pesantren khusus untuk mudhoaf. Mudhoaf itu adalah misalnya begini. Asalnya zalla. Zalla. Ini mudhoaf. Salah satu hurufnya double. Sama. Ini asalnya dari zalala. Ya, zalala. Zalla itu asalnya zalala. 3 huruf itu kan fa'ala. Kemudian untuk menjadi 4 huruf disisipkan huruf yang sama dengan huruf pertama. Zal, zala. Itu teori pembuatan kata kerja 4 huruf dari mudhoaf. Fa'fala polanya. Kemudian pola yang keempat adalah fa'ala. Fa'ala, yaitu yang double bukan huruf pertama, tapi huruf kedua, didobelkan, diulang nih, fa'ala. Contohnya apa? Allama, allama, kaffaro, kaffaro, kadzaba. Misalnya ini huruf tengahnya double. Jadi kalau ini nggak boleh dibaca kadzaba, nggak boleh, harus dibaca kadzaba. Ini nggak boleh dibaca kafaro gitu. Ya, kafaro, kadzaba. Jadi nanti akan mempengaruhi makna kalau salah membaca itu. Jadi bukan masalah dosa atau tidak, tapi kesalahan membaca huruf akan berakibat maknanya beda, berubah maknanya. Kemudian yang kelima, contoh kelima, pola kelima adalah fa'lala. Fa'lala. Yang double huruf ketiga. Ya, jadi nanti gampang menandai. Pola 3 ini fa-nya double, pola 4 ini ainnya yang double, pola 5 ini lamnya yang double. Saya sebut saja perulangan huruf fa fi'il, perulangan ain fi'il, perulangan lam fi'il. Yang double huruf pertama, yang double huruf kedua, yang double huruf ketiga. Contohnya ada nggak di Quran fa'lala ini? Jalbaba. Dan ini satu-satunya contoh yang saya temui di Quran, yaitu kata kerja 4 huruf yang dibikin dari kata benda asli. Ini dari kata jilbab. Jilbab dibikin kata kerja menjadi jalbaba. Jadi jalbaba itu apa? Berjilbab, telah berjilbab. Nanti kalau di pelajaran umum ini biasanya basmalah dimasukkan ke pola fa'lala ini. Hamdala, hailala itu mereka masukkan ke pola fa'lala ini. Ini masuk pola 4 huruf, 4 huruf asli. Cuman cirinya huruf ketiga dan huruf keempat sama. Adapun nanti yang pola ke-6 ini juga 4 huruf, fa, ain, lam, dan huruf terakhirnya ro. Fa, la, ro. Ini contohnya adalah dalam Quran ada qosh, aro, qosh, aro, ada ba, saro, ada tom, ana. Nah, ini contoh-contoh kata kerja 4 huruf yang asli. Ini bukan tambahan. Jadi tidak seperti pola 1, tambahan alif di depan. Tidak seperti pola kedua, tambahan alif di nomor 2. Tidak seperti pola ketiga, apa? Perulangan huruf pertama. Perulangan huruf kedua. Huruf ketiganya sama dengan huruf keempat. Ini tidak ada yang sama. Huruf-hurufnya tidak ada yang sama. Bisa nggak kos aro ini dimasukkan ke pola fa'lala? Nggak cocok ya, kalau istilah pesantrennya itu tidak muqabalah. Ya, tidak muqabalah itu tidak sinkron antara wazan dengan mauzun, tidak klop ya. Ya, kalau mau klop mestinya huruf ro yang terakhir ini digantikan oleh huruf lain selain fa, ain, dan lam, menjadi fa, la, ro polanya. Ini untuk menghafalnya mudah, yaitu resepnya af'ala, alifnya di depan, fa'ala, alifnya di nomor 2, fa'fala, huruf
pertamanya yang double, fa'ala huruf keduanya yang double, fa'lala huruf ketiganya yang double, fa'laro keempat hurufnya berbeda. Nah, ini datanya dari Quran ya. Apa ada pola af'ala di Quran? Ini aslama. Apa ada pola fa'ala di Quran? Ada qatala, fa'fala, zalzala, fa'ala, allama, fa'lala, jalbaba, fa'laro, kosyaro. Jadi pola-pola ini bukan kita yang bikin, ya, tetapi hanya berdasar data kata kerja yang ada di dalam Al-Quran ya. Nanti kalau di mazhab Basroh dan mazhab Kufah ini beda. Kalau mazhab Basroh itu 4 huruf itu ada 10 pola. Sedangkan mazhab Kufah hanya 4. Kata kerja 4 huruf hanya 4. Jadi yang satu mengatakan kata kerja 4 huruf itu 10 polanya, yang satu enggak, cuma 4. Dan yang benar yang mana? Yang benar Quran. Kata kerja 4 huruf dalam Quran polanya af'ala, fa'ala, fa'fala, fa'ala, fa'lala, dan fa'lara. Kemudian kita akan masuk ke kata kerja 5 huruf. Ini mengenal pola dulu ya. Mengenal pola-pola kata kerja dalam Al-Quran secara mudah. Karena untuk menghafalkan pola kata kerja telah itu cukup satu kata saja. Af'ala, fa'ala, fa'fala, fa'ala, fa'lala, fa'laro. Di sini juga fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini pola. Nanti kata-kata yang bentuknya seperti ini masuk ke pola sini. Kata-kata yang bentuknya seperti ini masuk ke pola sini. Begitu ya. Masing-masing ini nanti punya anak buah. Ini pemimpinnya. Ya, pola itu pemimpinnya. Nah, semua kata-kata yang mempunyai bentuk yang sama dengan ini kita masukkan ke kelompok ini. Kemudian kata kerja 5 huruf. Ini juga ada 6 pola. Kata kerja 5 huruf juga ada 6 pola dan semuanya ada datanya dalam Al-Quran. Artinya ini bukan ngarang-ngarang. Kita hanya sekedar merumuskan sesuai yang ada di dalam Quran dan mengurutkan secara sistematis. Urutannya harus begini ya, berdasarkan kedudukan huruf maupun harokat yang menjadi bagian dari pola-pola itu. Untuk kata kerja 5 huruf, pola 1 adalah tambahannya ta dan alif. Tafa'ala. Contohnya apa? Yang mudah adalah yang ada di Quran, tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk ayat 1 kan dimulai dari tabaraka. Itu polanya tafa'ala. Tambahannya apa? Ta dan alif. Kalau ini dianggap dari 3 huruf. Jadi namanya 3 tambah 2. Tapi apakah tafa'ala ini pasti dari 3 huruf? Nanti belum tentu tafa'ala ini dari 3 huruf. Bisa saja tafa'ala ini dari kata kerja 4 huruf ya. Tafa'ala dari mana? Dari fa'ala ditambahi ta. Berarti apa 3 tambah 2? Bukan, 4 tambah 1. Kalau ini dari sini kan bisa nggak? Tafa'ala itu dari fa'ala. Ya bisa saja. Tafa'ala. Kemudian yang kedua, ini dari sini. Fa'ala menjadi tafa'ala. Tafa'ala. Tapi juga bisa dari sini. Kalau dia kata kerja 5 huruf itu berasal dari kata kerja 3 huruf, namanya 3 tambah 2. Ini kalau dari sini, ini namanya 3 tambah 2. Tapi kalau dari kata kerja 4 huruf, namanya 4 tambah 1. Kan sama dengan 5. Apakah 5 itu pasti 3 tambah 2? Belum tentu. Bisa saja 4 tambah 1. Contohnya apa? Tafarroko ya. Tafarroko.
Tadzakkara. Tanazzala, kan itu ya. Tafa'ala. Kemudian pola ketiga ini nanti minta ditandai, semuanya dimulai dengan i. Nah, inilah yang mudahnya. Saya katakan gampang sekali mengenal pola-pola kata kerja dalam Quran ini. Untuk 5 huruf, ingat aja ta dan ta. Nomor 3, 4, 5, dan 6 dimulai dari i semua. I. Bedanya mana? Di sini if ta'ala. If ta'ala. Contohnya apa? Ijtama'a. Ijtama'a. Ya, iktasoda, nanti inqalaba di sini. Ijtama'a, ya. If ta'ala, ijtama'a. Ini alif mati, fathah ya. Kemudian yang keempat, ini penambahan alif dan mendobelkan lam menjadi if al lah. Ya, jadi 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. If Allah. Contohnya di Quran nanti adalah ibyadha, ya, atau iswadda, atau ihmarra. Nah, biasanya untuk warna ini, ya, dari khumratun menjadi ihmarra, dari baydun atau baydhaun menjadi ibyadha, dari sauda atau aswadun menjadi iswadda, isfarra, dan sebagainya. Ini pola keempat, if Allah. Pola yang kelima adalah isfa'ala. Isfa'ala. Contohnya apa? Ini adalah satu-satunya di Quran yang saya temui di surat Kahfi, yaitu ista'a. Ya, ista'a itu asalnya dari tau'an, tawa'a, ya, istawa'a, karena wawi itu terjepit di antara fathah di depannya dan di belakangnya, maka dia berubah jadi alif menjadi ista'a. Yang keenam adalah in fa'ala. In fa'ala. Di Quran ada in qalaba. In qalaba. Nah, jadi ini pola kata kerja 5 huruf yang ada di Quran beserta datanya. Ini alasan ada pola ini karena di dalam Al-Quran kita temui kata-kata ini. Jadi pola ini bukan bikinan kita, tapi ini adalah merupakan perumusan dari kata kerja yang ada di dalam Al-Quran. Kalau nggak mau pakai pola ini, nggak apa-apa. Ya, ini aja kita. Ada kata kerja dalam Quran bentuknya tabaraka, ada yang tafarroko, ada yang ijtama'a, ada yang ibyadha, ada ista'a, in qalaba. Enggak usah pakai pola-pola, tapi kan karena banyak yang berbentuk seperti ini, maka dirumuskan dengan pola. Pola 1, 5 huruf, tafa'ala, kedua tafa'ala, ifta'ala, if'ala, isfa'ala, dan in fa'ala. Kemudian untuk yang terakhir, pelajaran kita hari ini adalah pola kata kerja 6 huruf. Kata kerja telah 6 huruf di dalam Al-Quran, nanti ada 4. Ya, ini pola-polanya saja dulu yang kita pelajari. Yang pertama, polanya adalah istaf'ala. Polanya adalah alif, sin, ta, fa, ain, lam. Berapa huruf? 6, ya. Istaf'ala. Istaf'ala. Apa ada di Quran kata kerja 6 huruf yang berpola istaf'ala? Ada, yaitu istaghfara. Salah satu contohnya istaghfara, dan banyak lainnya nanti. Ya, misalnya ista'ana itu juga polanya ini.
Ista'ana yasta'inu itu polanya istaf'ala ini. Ya. Kemudian yang kedua, kan ini ada 4, hanya 4. Pola kata kerja telah 6 huruf, dalam Quran hanya ada 4. Yang pertama istaf'ala. Yang kedua adalah if'ala. Berapa huruf? If'ala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa datanya di dalam Quran? Misalnya roka ada di Quran ini. Juga ada roa. Ya, roa pakai hamzah. Ya, ada roka, ada roa. Ada juga isakola. Ini polanya ini. Isakola sama enggak? Ya, satu pola ya. Roka, roa, isakola. Ini pola 2. Polanya ifa'ala. Kemudian pola 3. Pola 3 itu adalah fa-nya di double, ainnya juga di double menjadi ifa'ala. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ifa'ala. Apa ada di Quran ifa'ala? Ada. Isyaqqa. Ya enggak? Isyaqqa. Yashaqqaqu kan isaqqaqa. Ada misalnya zammala. Izzamala. Yazamilu, orangnya muzammilun. Iddasaro. Ya, iddasaro. Surat Muzammil ayat 1, surat Mudatsir ayat 1. Kalau ini ada di surat Baqarah ini. Wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma. Ya, iddasaro. Ini pola yang ketiga, 6 huruf. 6 huruf ada 4. 1 istaf'ala, ifa'ala, ifa'ala. Yang keempat dibuat dari 4 huruf ini. Tambahi alif, fa, ain, lam, ro, ya. Fa, la, ro, asalnya 4 huruf. Fa, la, ro, ditambahi alif, if, a, la, ro-nya didobelkan menjadi if, a, lar, ro. Contohnya sya'arro. Sya'arro dari mana? Sya'arro dari kos'aro menjadi sya'arro. Jadi ini 3 tambah 2 apa 3 tambah 3 apa 4 tambah 1? 4 tambah 2. Ini 6 tapi 4 tambah 2. Jadi 6 itu ada yang 3 tambah 3. Kan nanti ada yang tentu 4 tambah 2 juga bisa toh. 5 tambah 1 bisa enggak? 5 tambah 1 atau 4 tambah 2. Isya'ara misalnya juga itma'anna. Nah, jadi inilah data-data pola kata kerja telah atau fi'il madhi dalam Al-Quran. Kalau kita hitung akan menjadi 19. 3 tambah 6 tambah 6 tambah 4 jadi 19. Ini kalau orang-orang barat akan mengurutkan menjadi urutan dari 1 sampai 19. Fi'il madhi pola 1 fa'ala, pola 2 fa'ila, 3 fa'ula, ini menjadi nomor 4. 4 af'ala, ini jadi 5 fa'ala, ini jadi 6 fa'fala, 7 fa'ala, 8 fa'lala, 9 fa'laro, 10 tafa'ala, 11
tafa'ala 12, ifta'ala 13, if'ala 14, isfa'ala 15, infa'ala. Jadi ini menjadi nomor 16, 17, 18 dan 19. Jadi kalau kita fokus ke fi'il madhi, pola fi'il madhi ada 19. 3 huruf 3, 4 huruf 6, 5 huruf 6, 6 huruf 4. Nah, saya kira demikian kajian kita tentang pola fi'il madhi dalam Al-Quran. Kata kerja telah ada 19 pola. Ya, saya cukupkan sekian untuk hari ini. Saya akhiri walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.